Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita update informasi tentang Ethereum. Ini ada sebuah laporan terbaru bahwa Ethereum hari ini melampaui Bitcoin teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang ini. Jadi pasar kripto ini kembali menunjukkan pergerakan positif sejak tanggal 14 April 2026. Namun menariknya, kali ini sorotan utama ini bukan tertuju pada Bitcoin, teman-teman, melainkan pada Ethereum. Jadi Ethereum mencatatkan kenaikan harian sebesar 8,48% pada saat tulisan ini dibuat. Ini adalah sebuah angka yang jauh melampaui performa Bitcoin, Ripple, maupun Binance Coin atau BNB, teman-teman. Jadi secara historis, Ethereum biasanya mengekor pergerakan Bitcoin dengan volatilitas yang lebih rendah saat pasar sedang naik. Namun anomali yang terjadi saat ini menandakan adanya perubahan pada psikologi pasar. Menurut para analis, lonjakan ini dipicu oleh aksi mean reversion dari investor institusional yang melihat valuasi Ethereum masih relatif tertinggal dibandingkan Bitcoin yang sudah berkonsolidasi di level tertinggi 74.000 US dollar, teman-teman. Kemudian selain itu meredanya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran ini memberikan napas lega bagi aset beresiko. Jadi aliran modal yang sebelumnya mengendap di komoditas aman seperti minyak mentah kini mulai mengalir kembali ke ekosistem Ethereum yang memiliki fundamental teknologi kuat, teman-teman. Jadi di tahun 2026 ini Ethereum bukan lagi sekedar koin spekulasi, melainkan infrastruktur utama bagi ekonomi digital global, mulai dari prediction market seperti Polymarket, kemudian penyelesaian transaksi stablecoin USDC, hingga aset digital berbasis artificial intelligence, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, mengapa dominasi Ethereum ini sangat penting bagi para investor kripto, teman-teman? Jadi kalau kita lihat ketika Ethereum itu mulai mengungguli Bitcoin, ini adalah indikator kuat bahwa selera resiko investor sedang meningkat tajam dan pasar itu sedang memasuki fase option mode di mana investor mulai berani melirik aset dengan beta tinggi untuk mengejar profit maksimal, teman-teman. Jadi berikut adalah beberapa poin penting mengapa momentum investasi kripto saat ini berfokus pada ekosistem Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama rotasi modal, aliran dana biasanya mengikuti pola uang dari Bitcoin itu masuk ke Ethereum, kemudian dari Ethereum itu masuk ke aset layer 2 atau DeFi atau Artificial Intelligence. Jadi penguatan Ethereum saat ini dipercaya akan segera mendorong kenaikan pada token layer 2 seperti Arbitrum dan Optimism, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dana ETF, di laporan dari Seco Value, ini hari ini teman-teman, ini uang sedang keluar dari Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin Spot ETF sedang keluar uang 105,84 juta. Jadi uang keluar dari Bitcoin. Jadi institusi besar pada tanggal 15 April melakukan penjualan atau mengeluarkan uang dari Bitcoin, teman-teman, dari Bitcoin Spot ETF. Dan uang ini ternyata kalau kita lihat ini masuk ke Ethereum sebesar 26,58 juta, teman-teman. Jadi pada saat uang keluar dari Bitcoin, di situ uang masuknya ke Ethereum, teman-teman. Sehingga kita lihat di analisa ini bahwa biasanya aliran dana keluar dari Bitcoin masuk ke Ethereum, nanti dari Ethereum itu baru masuk ke aset layer 2. Jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat untuk hari ini Bitcoin ini naik
27% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 2.355 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya hari ini ada di angka 284,33 miliar US dollar. Ini menempati peringkat kedua di coin market cap, dan untuk volume transaksi dalam 24 jam ini mengalami koreksi 31,18%, jadi ada di angka 16,5 miliar US dollar, teman-teman. Untuk supply total 120,69 juta Ethereum, supply yang beredar juga sama. Kemudian kalau kita lihat harga tertinggi sepanjang masa 8 bulan yang lalu, Ethereum ini sempat menembus harga 4.953 US dollar, teman-teman. Jadi di masa lalu, tepatnya 8 bulan yang lalu, tanggal 25 Agustus 2025, Ethereum sempat menembus harga 4.953 US dollar. Jadi kalau kita lihat harga hari ini 2.356, berarti sedang diskon 52% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau kita melihat mengapa harga Ethereum mengalami kenaikan, jadi kenaikan ini didorong oleh 3 faktor struktural yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama adalah ETF spot Ethereum di Amerika Serikat mencatatkan aliran masuk selama 4 hari berturut-turut pada tanggal 14 April. Coba kita lihat, teman-teman, di sini untuk Ethereum, ini memang 4 hari berturut-turut, teman-teman, tanggal 9, 10, 13, 14, bahkan hari ini kita lihat tanggal 15 juga kembali mengalami arus masuk, teman-teman. Jadi ini gambarannya. Kemudian ini menambah lebih dari 212 juta US dollar selama periode tersebut, menandakan alokasi institusional yang meningkat. Kemudian yang kedua, akumulasi oleh perusahaan mengikuti pola yang mirip dengan Bitcoin. Jadi Bitmain, perusahaan publik, menambah lebih dari 70.000 Ethereum minggu lalu dan kini memegang sekitar 4,8 juta Ethereum. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 13 April, SEC memberikan kejelasan bahwa beberapa antarmuka DeFi dapat beroperasi tanpa harus mendaftar sebagai broker dealer dalam kondisi tertentu, dan ini mengurangi ketidakpastian regulasi yang signifikan. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa ini bukan kenaikan yang didorong oleh leverage, melainkan pergeseran pandangan terhadap Ethereum sebagai infrastruktur DeFi yang menarik modal dalam jangka panjang, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat trennya dalam jangka pendek, ini trennya tren kenaikan kuat karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Walaupun kalau cara jangka panjang ini masih cenderung penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200. Kemudian kalau kita lihat untuk indikator teknikal dari TradingView, moving average sinyalnya buy, osilator netral. Namun kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, hari ini adalah sinyalnya sinyal pembelian, karena di sini ada 11 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian dan hanya 7 yang menunjukkan sinyal penjualan. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.